Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan si tua yang bahagia naik Vespa. Aduh. Kali ini saya sudah berada di komplek pesantren Miftahul Huda. Nah, ini kayaknya luasnya sampai sekitar 32 hektar. 32 hektar. Di lokasi 32 hektar itu, di pojoknya itu ada rumah tukang koleksi mobil dan motor antik. Jadi roda 2 dan roda 4 itu yang antik-antik ada di rumah pojok pesantren itu. Dari roda 2 itu dari sepeda ya. Dari sepeda sampai ke ini ada di sini. Nah, hari ini kita ingin ngobrol-ngobrol soal itu. Terutama Vespa. Jadi kita ingin ngobrol lebih banyak tentang Vespa dengan Bapak UU Ruhzanul Ulum. Beliau adalah Wakil Gubernur Jawa Barat. Jadi saya bangga sekali bisa ketemu dengan Wakil Gubernur Jawa Barat yang menyukai Vespa. Nah, karena saya tidak terlalu biasa pakai Bapak begitu, jadi saya akan panggil selanjutnya itu Kang UU ya, saja kan. Lebih familiar. Lebih familiar, lebih enak gitu. Inilah di sebelah kanan saya ada Kang UU. Saya dapat ini beberapa telepon dari teman-teman se-Jawa Barat. Teleponnya itu gimana? Kang UU kehilangan Vespa. Waduh. Dan hilangnya itu di garasi. Itu gimana ceritanya, Pak? Oh iya. Sampai kayak begitu. Assalamualaikum pemirsa. Sebenarnya saya tadi klarifikasi ya, bukan penyuka mobil antik, motor antik ataupun yang lainnya. Cuma mungkin ada beberapa mobil yang ada sejarahnya di kita gitu. Oke. Nah, dari sejak kecil suka pakai mobil kakek saya, pakai mobil bapak saya dan yang lainnya, termasuk juga motor dan sepeda. Nah, itu dikoleksi sampai hari ini ada. Gitu. Tidak dijual. Ya, seperti mobil Kingsun, mobil Datsun dan yang lainnya, Vespa, sepeda dan yang lain seperti itu adanya. Oke. Kan berarti penghobi lah. Karena kalau penghobi kan biayanya juga, waduh luar biasa Pak. Kalau sudah hobi-hobi gitu. Percayalah kita kalau untuk itu kan. Nah, kemudian berbicara tentang Vespa. Ini yang namanya Vespa ini, saya juga ada memorinya. Di saat saya SMA, saya pakai Vespa tahun 76. Di Tasik ya, ini. Di Tasik. Ya? Gitu. Sampai kuliah juga pakai Vespa. Vespa 76 dijual, diganti sama Vespa PS. Nah, tahun 80. PS. Gitu. Di belakang kita nggak ada tuh yang disebut tadi ya. Seperti itu. Nah, kemudian juga saya kan sering pakai Vespa di saat acara dengan para petinggi di Jawa Barat. Ya. Wah. Kemarin touring dengan Pak Gubernur, dengan Pak Kapolda, dengan Pak Pangdam dan yang lain. Ternyata para pejabat-pejabat itu punya memori tersendiri tentang Vespa. Oh. Contoh, Pak Kapolda Jawa Barat nih, Pak Rudi. Ya. Dia kenangan di saat kuliah SMA dia pakai Vespa. Sampai dia bilang, Pak UU, saya mau bongkar mesin Vespa, buka karburator Vespa, nggak usah nyuruh orang, saya sendiri bisa katanya. Tuh pangkat Kapolda Jabar, Pak Rudi itu. Mantan kan memang sekarang sudah di ini. Beliau ini Vespa. Kemudian juga saya bersama dengan Pangdam, 3 Siliwangi, bicara Vespa juga. Pak UU, saya dulu pacaran bawa Vespa kan. Ibu tuh kan. Jadi bersejarah. Bersejarah yang namanya Vespa di Indonesia itu. Dan kami yakin banyak orang yang memiliki memori dan sejarah, bahkan tragedi ya. Dengan Vespa pasti aja ada. Iya. Nah, kemudian juga saya kan sering bawa Vespa ke Gedung Sate. Nah, begitu. Bawa Vespa ke Gedung Sate, di saat saya selesai tugas dan yang lainnya pulang, Vespa disimpan. Ternyata pas mau dipakai, aduh Vespa kemana ini nggak ada.
begitu. Oh, cerita yang tadi itu yang tadi ya, yang cerita iya, yang tadi. iya. Ini Vespa kemana begitu? Ya, saya kan nyari nih pengumuman, ya Vespa langsung di IG, ya, di IG dan yang iya, lainnya. iya. Ternyata Vespanya itu diambil sama sekpri saya. Waduh. Begitu dia nggak ngobrol. Wah, kriminal. Iya, kriminal. Karena punya anggapan kan Vespanya juga Vespa dia gitu kan, bukan Vespa saya. Waktu itu. Yang kriminal jadi siapa? Ini nggak tahu ini. Dia punya rasa Vespanya sendiri, ya udah diambil sama dia. Iya, Salahnya nggak ngobrol sama saya. Itu komunikasi yang kurang. Makanya dalam segala hal juga harus komunikasi harus baik, Pak. Terlanjur sudah diumumkan. Nah, rame lah sudah. Begitu nih klarifikasinya ya, teman-teman khususnya Vespa Jawa Barat. Jadi yang diumumkan kemarin itu tidak hilang sebenarnya. Iya. Jadi ceritanya begitu ya. Sekarang ada berapa nih Vespa yang ada di rumah? Ya hanya beberapa lah. Cuma yang sering kita pakai Vespa-Vespa yang begini aja. Bus yang ada di belakang ini ya. Karena memang memakai Vespa itu ada keunikan tersendiri. Nah, apa tuh? Ini bergetarnya itu. Bergetarnya Kawan itu. kita dari Riau itu udah tua, Pak. Iya. Dia stroke. Jadi kalau dia ngobatin stroke-nya, dia pakai Vespa keliling. Jadi getarannya itu katanya ya gitu kan. Ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Ternyata di sini juga begitu. Iya. Oh, getarnya itu ya. Getarnya itu. Jadi Beletok. paling enak ini di saat kita nanjak, kupling di bawah. Wah, keren. Ini masih mantap. Cet gitu ya. Gitu. Aduh, ada yang dari sekian banyak, ada yang paling ini kesayangan betul. Ada ya. Saya paling kesayangan ya, mohon maaf ya. Tetap aja sprint, Pak. Nah, ada sprint. Ada berapa sprint? Ya, sprint ada satu lah, Pak ya. Wow. Karena yang saya rasakan sprint ini pertama tinggi, kemudian juga dipakainya agak adem gitu, tenang gitu. Sprint yang saya rasakan ini. Ini saya kira, mohon maaf, ini pejabat resmi pemerintah tapi yang agak nyeleneh, karena pernah dengar kabar itu mau pertemuan resmi di Kuningan, tempat parkirnya itu udah disiapkan untuk wakil gubernur. Waktu itu bupati ya, masih bupati itu disiapkan parkir untuk bapak bupati. VIP ya? Oh, VIP. Ari kucluk teh pakainya pakai Vespa. Iya. Sehingga itu ceritanya gimana itu ya kayak begitu. Kan kalau MTQ tingkat kabupaten, yang hadir para bupati, wali kota dan yang lainnya. Nah, para bupati biasa dengan patwalnya, dengan mobil plat satunya, gitu. Datang, silahkan masuk, dikasih tempat parkir yang dikhusus. Kita sama teman-teman datang ya, dengan teman lah Pak Kanlas lah ya waktu itu. Saya bilang teman-teman yang lain jangan ikut, saya sama Pak Kanlas saja bertiga waktu itu, 3 motor. Pas masuk di situ sama Satpol PP, nggak bisa Pak, ini untuk parkir para bupati dan wali kota begitu. Ya saya sadar karena memang saya nggak pakai kendaraan seperti itu, saya mundur, balik lagi, motor simpen di belakang di situ kan begitu. Sudah gitu baru saya jalan ke tempat lokasi acara. Itu. Di saat mau pulang, ketahuan bahwa itu adalah waktu itu dia juga minta maaf, mohon maaf katanya. Memang saya yang salah. Memang kata Rasul, wahkum bidawahir wala tahkum bisaroir. Menghukumi seorang itu dohirnya kan, tidak menghukumi dalamnya siapa yang pakai. Kelihatannya pakai Vespa, pakai helm, dan seperti ini. Yang pasti Satpol PP ini bukan bupati Binggi. Binggi. Bupati itu dohirnya itu nggak begini. Nggak begini, patwal pakai mobil bagus, platnya merah, J1 atau D1 atau apalah. Iya, benar. Mengelabui. Bukan mengelabui, cuma kita kan hobi aja kan ya. Kalau kita ada kegiatan yang deket-deket ini, saya suka ngundang teman-teman berangkat begitu. Keliling, reading deket-deket ya. Kan yang enak ketawanya itu Pak.
Di saat ada orang mogok, duduk di situ. diocehin, butut, minggir, gitu kan. Terus ke Pangandaran juga pernah tuh naik? Ya, ke Pangandaran juga pernah naik Vespa. Yang paling jauh, katanya pernah ke Ciater atau apa? Ya. Itu pakai si Sprint itu yang dipakai? Ya, kita ke Ciater juga pernah, ke tempat-tempat yang lain pernah. Ke Panjalu? Ya, ke Panjalu sering lah ya. Dan suatu saat juga kita akan yang lebih jauh lagi. Kita mau ke Sukabumi, ke Ciletuh. Ya. Kan Bapak pernah kontak-kontak katanya mau ke Sukabumi. Kami tunggu, ternyata yang datang itu gubernurnya. Dengan motor yang wah, nggak bisa kita ngikut kan motor. Jadi kapan itu kira-kira ya? Ya nanti kita agendakan. Siap. Soalnya Pak Gubernur juga suka hobi motor juga beliau. Iya, tapi motornya motor bagus, besar kan? Enggak sih, nggak mahal. Motor Royal Enfield. Oh, Royal Enfield di bawah David ya? Iya, di bawah 100 lah. Nah, saya kira pemirsa J-Vespa juga pengen tahu ini. Mau dinas resmi kadang-kadang pakai Vespa. Kalau jalan-jalan sekedar jalan-jalan ke destinasi wisata yang dekat mungkin Vespa juga. Terus pernah juga mogok katanya. Waktu jadi bupati itu pakai Vespa mogok. Itu ditolong katanya sama anak Vespa atau disetep. Ceritanya gimana itu? Dalam kota atau sudah keluar? Ya udah keluar kota, Pak. Keluar kota kita mogok, begitu. Kemudian kan Bapak sendiri? Sama yang lain, tapi ini kan udah di depan, Pak. Udah di depan. Oh, betul. Gitu. Saya di belakang. Karena begitu. suka kenceng kayak jenis. Di belakang. Kemudian mogok lah ya. Karena ada kebiasaan Vespa. Yang pertama, Vespa itu diparkirkannya lokasinya segede. Harus luas kalau parkir. Yang kedua, mau diparkirkannya berat, itu kan harus pakai tenaga kalau mau standar kan? Mau standar. Yang ketiga, susah kalau bituban, bannya pecah, kempes atau apapun. Susah ya. Dan yang ketiga, ini yang biasa mogok. Tapi di situ keinakannya. Tidak Vespa mania kalau tidak mogok. Dan senangnya orang Vespa itu kalau kita lagi naik Vespa, kenal nggak kenal, hai. Lampu atau apa. Kita mogok, pasti kita ditolong. Waktu itu kita mau ke Pangandaran ya, kalau nggak salah kita ke Pangandaran, mogok di tanjakan atau waktu itu kita ditolong sama orang-orang Vespa itu. Ya, waktu itu saya. Sampai diperbaiki. Alhamdulillah, sampai bisa jalan. Itu kerennya. Nah, saya ingin tahu nih bersama kawan-kawan, terutama teman-teman yang hobi Vespa, yang biasa touring, yang segala macam, cinta banget gitu sampai apa sebenarnya yang melatar belakangi itu? Tentang Vespa ya? Ya, sampai jatuh cinta betul, sampai kemana saja. Yang pertama tadi ya, memori saya. Memori saya di saat SMA, saya pakai Vespa, kuliah juga, tingkat 1 kita Vespa. Pakai Vespa. Kemudian juga, saya ini kalau lagi pakai kendaraan, pakai mobil, lihat orang naik Vespa, selalu, wah gitu kan, hati itu, urui lah kalau bahasa Sunda mah. Urui bahasa Indonesianya apa ya? Terpana. Iya. Terpikat itu ya. Hayang turun. Nah, ingin cepat-cepat pulang ke rumah. Ingin cepat-cepat pakai Vespa saya, gitu. Lihat belakangnya, aduh, gitu. Unik sekali, gitu. Itu yang jatuh cinta itu? Ya, yang pas jatuh cintanya itu karena memang ada kenyamanan tersendiri lah Pak ya naik Vespa. Mungkin teman-teman Vespa juga kalau sudah lihat Vespa susah untuk berhenti Pak. Susah untuk berhenti. Senang, nyaman. Suara dibawanya gitu ya. Dan enak Pak ya. Kalau naik Vespa itu kaki begini, yang satu ke rem, ada gitu. Tangkringannya, coba bapak-bapak pemirsa yang belum naik Vespa, coba pakai Vespa. 3 hari aja, ketagihan, pasti dia akan memiliki Vespa. Keren itu, keren itu. Toko aja kan udah gak ada. Udah gak ada, bisa nyari lah di bengkel-bengkel ada. Kalau udah disemir mau ke kantor, kalau pakai Vespa itu kan nggak kena cepritan. Enak Pak ya, mantap lah. Karena enak, karena punya history. Jadi Pau itu sampai jatuh cinta gitu sama Vespa. Nah, itu Vespanya, penunggangnya.
kan pernah merasakan kebaikan waktu membantu atau apa? Iya. Apa semua anak Vespa begitu? Ya solidaritas Pak ya. Anak Oh. Vespa itu solidaritas sangat luar biasa. Orang lain Vespa mania itu solidaritas tanpa batas. Kapanpun dimanapun ada yang ini pasti dia bantu. Wah, keren, keren. Jadi nggak pernah ada orang Vespa berhenti, mogok, ada lewat, hanya dadah saja nggak bisa. Pasti berhenti, pasti ditolong. Pasti Sekalipun yang nolongnya nggak bawa apa-apa. Nggak bisa juga malah. Nggak bisa. Minimal di step lah gitu. Iya. Minimal ya seperti itu. Aduh. Ada nggak sisi lain selain bahwa Vespa itu enak, nyaman dan sebagainya, terus orangnya juga begitu peduli, begitu apa? Pak UU sekarang kan sudah jadi pejabat yang notabene itu semua ada protokolnya. Bagaimana respon pejabat paling tidak dari Jawa Barat lah untuk teman-teman Vespa di Ya. Tasik atau di Jawa Barat? Justru para pejabat ini sering memuji ya kepada keluarga besar Vespa. Karena keluarga besar Vespa ini persatuannya sangat kuat. Yang kedua juga bisa dijadikan untuk wisata. Kan Vespanya antik-antik, Vespanya bagus-bagus. Di saat ada event, Vespa keluar Wih, yang berjejer, hebat-hebat berjejer. Itu kan Iya. untuk destinasi wisata juga. Begitu. Kemudian juga yang paling bagus juga, Vespa ini memiliki sejarah tersendiri, terutama di saat berbicara tentang tentara, dengan Kongonya, dengan Garudanya, dengan yang lainnya. Bahkan ada beberapa pejabat, Pak, saya ini Vespa ini langsung dari Kongonya, suratnya ada, segala macamnya ada. Ini dari bapak saya, Pak. Bapak saya tentara. Sekarang masih saya pegang. Ini memori katanya karena bapak saya ini. Nah, bahkan bisa dijadikan kebanggaan. Bapak saya dulu ditugas Pak ke luar negeri. Wah, tentara perdamaian. Ini buktinya. Pulangnya bawangnya ini. oleh-oleh. Namanya Pak, masih bapak saya. Nah, kan berarti dia tuh bangga kan punya bapak iya, ditugaskan luar negeri. Bahkan ada tandanya. Tandanya ini, Vespa bukti ini. jelas. Gitu. Ada banyak lah yang cerita-cerita seperti itu. Cerita-cerita manis ya. Karena para pejabat tahu lah ya. Saya sering pakai Vespa seperti itu. Oh, jadi pemerintah juga cukup respect ya, Ya, respect. terhadap itu. Ya. Karena tingkah laku anak Vespanya Ya. yang baik, yang peduli, yang apa, Ya. atau karena pejabatnya yang punya Vespa seperti kau mah ada wajar, weda suka sama Vespa. Pejabat lain kayak tadi Kapolda, Iya. ada. Punya memori tersendiri mereka ini. Terus para kepala dinas juga Pak di provinsi nih. Nah, Itu kebanyakan mayoritas dia pernah memiliki Vespa. Di saat saya jadi bupati juga, para kepala dinas punya Vespa juga. Ada. Tanya aja lah Pak. Tanya aja orang-orang yang sukses sekarang ini. Tanya pernah nggak punya Vespa? Pernah nggak pakai Vespa? Rata-rata saat kuliah, saat SMA dan yang lainnya. oh punya sejarah tersendiri dengan Vespa. Hampir mayoritas. Saya tanya dan nggak pun ditanya, dia bicara, Pak saya lagi ini gitu. Dinas pendidikan. Keren sekali. Iya. Kang UU ini sangat keren dan saya kira teman-teman dari Jawa Barat jangan kaku lagi berhubungan dengan wakil gubernur di Jawa Barat kalau Anda menyukai Vespa. Boleh ya menghubungi saja gitu. Oh, boleh. Hubungi saja dan kita akan nanti reading bareng dengan siapa? Kang UU. Ya. Ada harapan terakhir, saya kira mungkin ada harapan untuk teman-teman yang memiliki Vespa yang hobi. Harapan saya organisasi Vespa apapun namanya dan dimanapun, mau EV ataupun mau apa, ini harus kita ambil hikmahnya sebagai arena silaturahmi di antara kita, arena kebersamaan, terbangun hubungan emosional. Karena memang dengan silaturahmi ini insya Allah akan terbangun sebuah kebersamaan dan kekuatan. Mual para sehat kalau sering silaturahmi. Yang kedua juga saya mengucapkan terima kasih atas nama pemerintah. Dengan hobi Vespa dan banyak Vespa ini bisa dijadikan destinasi wisata oleh pemerintah kabupaten kota, bahkan oleh pemerintah provinsi dan pusat. Dan yang terakhir, saya berharap bantu
pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan kemampuan apapun, satiasana dengan profesi apapun dalam rangka menuju Jabar juara lahir batin. Punya Vespa, ku Vespana bantu Jawa Barat. Punya keahlian dengan keahliannya, punya ban serep dengan ban serepnya, punya kemampuan untuk menghibur dengan menghiburnya, apapun. Keluarga besar Vespa. Semua potensi diakomodir. Seluruh maniak Vespa di Jawa Barat. Mari kita bersama-sama berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka akselerasi Jabar juara lahir dan batin. Itu, Kang. Terima kasih banyak. Alhamdulillah kita sudah ngobrol banyak mengenai Vespa dengan Bapak UU Ruhzanul Ulum sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini. Kenapa? Saya kira kita akan bertemu nanti. Sudah sangat pas PAU ini menjadi Bapak Vespa Jawa Barat. Jadi tolong kalau Anda ingin membahasnya itu ditonton saja dulu ini. Ngobrolan kita itu ditonton dulu, like, komen saja di ruang komen itu. Wah, ini hebat nih PAU misalnya, jadi Anda komen saja. Nanti kita jawab bersama-sama dengan Kang UU ya. Yang belum ya di subscribe ya. Si belnya dibunyikan biar ada video baru nanti kekirim kan gitu loh. Mau boleh saya nanti memasukkan itunya ya, apa namanya, ada IG segala macam di belakang. Mangga. Dengan senang hati. Nanti ada Vespa menghubungi terus. Iya, nggak masalah ya. Mangga. Saya senang hati. Kalau perlu nomor handphone saya juga ditulis, mangga gitu. Oke, di situ di bawahnya ya. Mangga. Nah, nanti di bawah itu akan ditulis IG-nya Kang UU, kemudian ada juga nomor teleponnya. Silakan menurut beliau menghubungi langsung. Demikian yang bisa saya sampaikan, ini saya bicara langsung dari rumah beliau dan saya diterima. Nanti mungkin konsumsinya akan dikeluarkan. Tadi itu karena habis olahraga jadi belum sempat keluar itu. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai.